Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pesona Inspira. Kembali lagi 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Hadir di Rumpun Padi, rumpi untuk pangan, pertanian dan perikanan Indonesia, khususnya di Kabupaten Wonosobo. Seperti biasa kita akan membahas persoalan pertanian ataupun juga perikanan yang ada di Wonosobo seperti apa. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bangkit dengan beternak ayam KUB. Kira-kira seperti apa? Nah, di studio Radio Pesona sudah hadir dua narasumber, Sri Kandi yang luar biasa pastinya. Boleh saya sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada penyuluh pertanian ahli muda dari BPP Selomerto, ada Mbak Vera Laksanawati STP. Selamat sore Mbak Vera. Selamat sore Mbak Mita dan Pesona Inspira yang berbahagia dan menyenangkan. Iya, apa kabar Mbak Vera hari ini? Alhamdulillah baik ini Mbak, sehat. Baik, sehat. Udah makan? Alhamdulillah sudah. Oke, nah Mbak Vera tidak sendiri, ditemani juga. Ini juga salah satu Sri Kandi dari Desa Kalierang Selomerto. Boleh saya sapa juga Ibu Susi Harwati Ramadhani. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak Mita dan Pesona Inspira. Iya, Ibu Susi ini selaku Ketua Kelompok Wanita Tani Karya Abadi Desa Kalierang ya Bu ya. Iya. Oke, nah selama 1 jam ke depan kita akan membahas tentang bangkit dengan beternak ayam KUB. Kira-kira seperti apa? Pesona Inspira boleh yang nanti mau gabung ya di 0823 2383 9996. Jangan lupa untuk mungkin sekedar menyapa dua narasumber kita atau juga pengen tanya-tanya seputar ayam dan ingin tahu dunia peternakan di Selomerto khususnya di Desa Kalierang. Ini juga boleh ya. Sekali lagi di 0823 2383 9996. Nah, kita mau kenalan dulu kepada dua narasumber ya sebelum kita masuk ke materi kita tentang bangkit dengan beternak ayam KUB. Kalau dari Mbak Vera dulu nih mungkin silahkan bisa menyapa sekaligus berkenalan lebih jauh dengan Pesona Inspira. Ya, terima kasih Mbak Mita dan Pesona Inspira. Pada kesempatan sore hari ini saya memperkenalkan diri, nama saya Vera Laksanawati. Saya adalah penyuluh pertanian di Kecamatan Selomerto. Kebetulan saya di Selomerto itu mengawali di awal tahun 2022. Sebelumnya saya lama di Kalikajar, hampir kurang lebih 11 tahun saya di Kalikajar, mulai 2009 hingga 2021. Dan kemudian 2021 saya di Kecamatan Kertek dipindah di sana. Di sana paling singkat waktu itu masih zaman Covid sesi kedua waktu itu nggih. Jadi saya di Kertek hanya 8 bulan dan mulai tahun 2022 saya memasuk di Kecamatan Selomerto. Oke, kalau domisili di mana Mbak? Saya di Balikambang, kebetulan juga. Oh, berarti di Selomerto juga. Kalau dulu di Kalikajar agak jauh, nih sekarang udah dekat ya. Sudah didekatkan. Oke. Kalau Ibu Susi silahkan mungkin boleh berkenalan dengan Pesona Inspira. Ya, perkenalkan nama saya Susi Harwati Ramadhani. Saya Ketua KWT Karya Abadi Desa Kalierang. Saat ini juga saya selaku BPD perwakilan perempuan untuk Desa Kalierang. Alamat saya di Dusun Panaran, RT 3 RW 7 Desa Kalierang, Kecamatan Selomerto. Speru itu Mbak, dekat dengan Speru ya, SMP 2 Selomerto. Saya ibu rumah tangga, mempunyai 2 putri. Alhamdulillah sudah selesai semua. Jadi di rumah makanya ini coba-coba usaha untuk keluarga sendiri setidak-tidaknya. Oke. Ini gabung di kelompok wanita tani udah lama kah Ibu? Sudah sejak tahun 2009. Wah, sejak tahun 2009. Iya. Dulu gimana awalnya Ibu akhirnya tertarik untuk mengikuti kelompok wanita tani itu, Bu? Gini dulu awalnya. Boleh lebih dekat lagi mic ya, Bu? Iya. Nggih, dulu awalnya saya kan jalan-jalan gitu, jadi ke tetangga, ternyata ada tetangga itu yang bikin kue kering. Waktu itu kan memang usaha-usaha ibu-ibu kebanyakan kue kering untuk lebaran lah ya, seperti itu. Yang membuat saya tertarik bahwa ibu itu bisa mempekerjakan ibu-ibu di sekitar gitu loh. Jadi
mereka ibu-ibu daripada nganggur, tidak ada kerjaan ya, mereka membuat kue kering itu. Nah, yang bikin saya tertarik lagi, ternyata kemasannya masih sangat sederhana, pakai plastik itulah ya, pakai plastik bening dan belum ada PIRT, belum ada nama produknya. Nah, dari situ terus saya berpikir seandainya ini kita ajukan untuk pembuatan PIRT, ada pelatihan kan akan lebih bagus lagi kan, seperti itu. Terus kemudian saya cari-cari informasi, saya kemudian ke kecamatan, di situ kan ada dinas pertanian kecamatan gitu. Nah, di situ kemudian disarankan membentuk kelompok saja, kelompok wanita tani. Nanti dari situ kan ada pelatihan, ada bimbingan segala macam, jadi bisa lebih maju lagi. Itu awalnya seperti itu. Oke, jadi sedikit cerita tentang awalnya Ibu bergabung ya di kelompok wanita tani gitu. Oke, nah kalau ke Mbak Vera nih, sebenarnya proses pembentukan dari kelompok wanita tani sendiri secara umum ribet nggak sih? Kira-kira seperti apa Mbak? Nah, untuk membentuk suatu kelompok wanita tani itu sebenarnya nggak ribet, Mbak. Cuma memang ya asal ibu-ibu mau berkumpul, terus mereka mempunyai satu tujuan yang apa yang akan mereka capai, insya Allah tetap akan kita bantu untuk dalam pembentukan suatu kelompok. Dan memang untuk masuk dalam suatu kelembagaan tani yang ada di Kementerian Pertanian itu memang harus ada ceritanya. Kalau membentuk organisasi juga harus ada berita acara yang diakui oleh ada dari kepala desa ataupun yang mewakili ataupun dari dinas pertanian itu selaku PPL yang ada di tingkat kecamatan. Oke, jadi untuk prosesnya tidak ribet gitu ya Mbak ya. Asalkan mau dan serius untuk membuat atau membentuk suatu kelompok, apalagi nih KWT atau kelompok wanita tani. Nah, kembali lagi nih soal kelompok wanita tani karya abadi. Ini dulu yang kasih nama, idenya, filosofinya seperti apa Bu Susi? Iya, gini dulu. Kita memang cari nama apa ya yang bagus, kemudian ada anggota, ini aja karya abadi. Jadi kelompok kita selalu abadi dalam menghasilkan karya. Jadi diharapkan nanti kelompok wanita tani ini selalu menghasilkan karya-karya, itu. Oke, nah dari awal berarti namanya memang karya abadi, belum pernah ganti nama ya Bu ya? Iya, belum, iya. Nah dari struktur organisasi sendiri seperti apa Bu? Mungkin bisa sedikit diceritakan. Untuk struktur organisasinya kita, untuk ketua saya sendiri, kemudian ada sekretaris sekarang Ibu Dwi Budiani, bendahara Ibu Sudarni. Itu Ibu Sudarni dulu guru SMA 2 malah Bu, dia masuk KWT. Kemudian anggota-anggota dari kami itu satu desa, karena desa kita kan ada 3 dusun ya, ada Banaran, Klerang, Lempong. Lah itu KWT ini satu desa sekupnya, jadi ada dari Lempong, Banaran, dan dari Kalierang dengan latar belakang usaha, sudah mempunyai usaha sendiri-sendiri gitu. Oke, jadi ternyata sudah punya usaha sendiri-sendiri. Mayoritas usahanya apa aja Bu? Kebanyakan untuk yang di daerah Kalerang ada yang mengolah sawah, kemudian ada yang usaha seperti ceriping. Kalau Klerang kan kebanyakan ceriping, combro. Nah itu yang ditekuni itu. Nah karena dari awal juga kita berusaha untuk membangkitkan UMKM ya, mari kita bareng-bareng. Pemikiran saya seperti itu dahulu. Oke, baik. Nah dari kembali ya ke Mbak Vera nih, sebenarnya perlu nggak sih adanya KWT dan sepenting apakah KWT itu gitu Mbak Vera, silakan. Ya, KWT itu kan dari kepanjangan kelompok wanita tani ya. Itu salah satu bentuk kelembagaan tani yang ada di lingkup Kementerian Pertanian. Sebenarnya banyak juga, tidak hanya KWT yang di bawah naungan Kementerian Pertanian, ada kelompok tani. Kelompok tani itu mayoritas diikuti oleh bapak-bapak. Terus ada pemuda tani yang diisi oleh para pemuda. Terus salah satunya juga KWT. Ada Gapoktan. Gapoktan itu adalah gabungan kelompok tani. Nah, gabungan kelompok tani itu ya anggotanya adalah para kelompok tani yang ada di dalam satu desa tersebut.
Nah, memang tujuan dari kelembagaan tani itu memang untuk mensejahterakan petani dan keluarganya. Jadi harapannya antara petani yang bergabung dalam kelompok ataupun yang bergabung di KWT ataupun yang bergabung dalam pemuda tani itu kan berarti biasanya satu rumah tangga. Jadi biar terjadi komunikasi yang baik antara dalam satu rumah tangga tersebut. Memang KWT itu perannya itu sangat banyak sekali, khususnya di rumah tangga. Jadi agar kebutuhan gizi keluarga, jadi ibu-ibu itu paham terkait dengan gizi yang baik bagaimana. Sebenarnya kan kalau KWT tidak hanya terbatas di pertanian tetapi juga lingkupnya sangat luas seperti pemenuhan kebutuhan rumah tangga, terus ada pelestarian lingkungan, seperti pemanfaatan pekarangan. Nah, disitulah memang KWT sangat dibutuhkan. Apalagi ibu-ibu ini kan punya power yang sangat kuat di rumah tangga, bisa bisa ceritanya kalau misalnya khususnya saat ini generasi muda yang semakin berkurang minat di bidang pertanian, ibu-ibu dengan misalnya bergabung dengan KWT niku bisa menyemangati putranya untuk bisa terjun ke bidang pertanian seperti itu. Oke, ya, jadi biar tidak terlalu ini ya membosankan, nggak ngapa-ngapain gitu ya, ada ilmunya juga gitu. Oke, nah kalau ke Bu Susi lagi nih, ada nggak sih dinamika di KWT Karya Abadi, Bu? Ya, tentu saja ada Mbak, kan sudah mulai tahun 2009 ini sudah lama sekali. Jadi dari awal kita berdiri yang 2009 itu memang tujuan utama kita masalah packaging tadi, dan kita melakukan pelatihan untuk ibu-ibu yang berkecimpung di UMKM tersebut. Kemudian setelah itu berjalan, kita mencoba untuk usaha bersama itu juga jatuh bangun kita. Yang pertama pada tahun 2010 kita berusaha untuk usaha jamur tiram. Awalnya berjalan baik, kemudian kita coba untuk perluas lagi, menambah, tapi ternyata ya alhamdulillah kita dapat cobaan. Tapi tidak apa-apa, alhamdulillah kita masih bisa bangkit. Kemudian kita mencoba lagi, mungkin jamur tiram tidak sesuai karena kita lingkungannya gitu ya. Iya, karena itu kan keserang ulat, Mbak, dulu. Jadi kalau sudah keserang ulat itu memang susah. Jadi memang harus disterilkan, disterilkan, dibersihkan. Istilahnya kita membangun dari awal lagi. Kemudian untuk sementara kita berhenti dulu sambil kita mencari usaha lain. Kemudian kita mencoba untuk dulu stik pongge, Mbak, stik pongge kita pernah. Kenapa kita memikirkan stik pongge? Di tempat kami Desa Kalierang itu kan produksi duriannya banyak sekali, Untuk yang di tepi-tepi jalan itu kan ada kios-kios ya. Itu biasanya kalau orang makan di situ buang kulit sama bijinya di situ. Tapi kalau ini yang stik pongge ini yang kita pakai khususnya yang di Dusun Banaran maupun Lempong. Jadi selain yang dijual utuh untuk Banaran itu kan ada yang durian kupas itu loh, Mbak. Nah, jadi duriannya dikupas, dagingnya dikupas dari bijinya dikumpulkan, terus buahnya biasanya nanti dicampur dengan gula pasir. Nah, untuk di packing dibekukan, nanti dikirim misalnya ke es buah atau bahkan dulu sampai ke Sumatera, sampai ke Kalimantan kita mengirimnya ke sana. Nah, kenapa kita melirik itu? Karena limbah dari durian itu banyak sekali di sana. Sempat agak mengganggu juga ya, karena kan produksinya di dekat rumah, sampahnya juga banyak sekali. Terus kita mencoba untuk membuat stik pongge itu. Kalau untuk pembuatannya tidak ya dapat dikatakan bisa lah, walaupun tidak mudah karena kan pongge itu kan agak licin ya. Nah itu, dan setelah menjadi stik pongge kita mencoba pasarkan, ternyata memang mungkin lidah masyarakat belum kenal, guys. Jadi kurang banyak diminati. Masih kalau yang namanya pongge kan agak seperti tales itu ya, rasanya seperti itu. Jadi karena itu kurang diminati, kita untuk sementara kita hentikan dulu. Walaupun sebenarnya pongge itu
bisa kita buat macam-macam, bisa kita buat jombro, bisa kita buat tepung, nanti tepungnya bisa kita buat bolu, itu bisa Mbak. Oke, Terus padahal itu- ini sangat potensial sebenarnya ya Bu ya. Iya, cuma Dan lagi juga dari limbah gitu, iya, cuma yang bisa dimanfaatkan. nggih, cuma mungkin belum memasyarakat nggih, itu gitu. nggih. Oke, Oke. terus setelah pongge gimana ada lagi Setelah Bu? pongge kita mencoba kelinci, waktu itu sedang tren, ada asosiasi kelinci, terus kemudian ada di alun-alun itu pas tikungan yang dekat dulu TK Pertiwi itu kan ada mie kelinci kan. Iya. Nah, kita mengarahnya ke situ. Tapi ternyata bagi ibu-ibu pemeliharaan kelinci itu berat untuk pakannya karena kan harus istilahnya ngarit ya. Nah, itu untuk ibu-ibu kalau ngarit apalagi kelinci paling enggak itu kan pagi dan sore harus diberi pakan ya. Jadi agak beratnya di situ. Makanya setelah kelinci bisa kita jual, kita berhenti dulu. Nah, dari jamur sampai kelinci itu kita mandiri, kita iuran. Ya jatuh bangunnya di situ, ada uang keluar masuk ya di situ. Kemudian tahun 2015 alhamdulillah mendapat program pemanfaatan pekarangan gitu ya, pemanfaatan pekarangan. Nah, di situ kita juga membuat sebenarnya contoh ya, saya melihat di situ kita kan dituntut membuat kebun bibit sama deplot nggih, percontohan. Nah, pada saat itu situasinya di tempat kita membuat kebun bibit dan demplot itu yang memelihara ayam, biasanya ayamnya diumbar, padahal untuk pemanfaatan pekarangan kan kita menanam sayur, ibaratnya ayam itu kan musuhnya tanaman. Nah, kemudian kita punya inisiatif, daripada kita berantem dengan orang yang memelihara ayam, ya sudah tanamannya yang kita kandang, jadi menggunakan jaring. Jadi kebun bibit dan juga demplotnya kita gunakan jaring, terus kita membuat kegiatan di situ. Nah, dari situ, dari kebun bibit itu kita juga bisa memberikan bantuan kepada, dulu setiap RT kita berikan bibit Mbak untuk Desa Kaliirang dengan harga separuh. Jadi misalnya satu box itu 70, kita berikan harga 35. Alhamdulillah kita bisa memberikan itu untuk masyarakat Desa Kaliirang. Itu pemanfaatan pekarangan yang secara berkelompok. Dan sekarang pun masih berjalan, tetapi untuk yang kelompok kita terkendala lahan. Jadi saya istilahnya memohon kepada anggota kegiatan ini tidak berhenti, terutama untuk di lingkungan masing-masing, setiap RT, setiap rumah. Jadi tetap kegiatan ini berlangsung sampai sekarang. Bahkan kemarin kita baru jadi desa binaan, Mbak, ini yang tahun 2024 nggih kemarin. Yang kemudian kita juga ada mendapat bantuan lele, dulu pernah dari desa nggih, dana desa. Karena itu sebenarnya bukan hanya KWT tapi semua kelompok tani yang ada di Desa Kaliirang. Tapi lele pun kurang, kalau saya lihat kendalanya air Mbak. Kalau di tempat saya kan tidak ada mata air, adanya PAM. Jadi kalau berkala membersihkan ya tagihan PAM-nya lumayan itu, makanya usaha itu yang kita masih berjalan sampai sekarang yaitu pemanfaatan lahan. Kemudian setelah itu ada COVID, kita sempat vakum karena memang tidak boleh berkumpul nggih, paling lewat WA ini bagaimana. Terus setelah COVID itu tahun 2022 nggih, dari desa menawarkan ada dana untuk ketahanan pangan. Apakah KWT bersedia untuk mengelola ayam nggih. Kemudian saya terima, saya tawarkan ke anggota mau, ya jadilah usaha ayam KUB hingga sekarang. Oke, ternyata kalau mendengarkan cerita suksesnya Bu Susi di kelompok wanita tani karya abadi Kaliirang ini, wah sudah banyak hal dicoba gitu ya Bu ya, mulai dari jamur tiram sampai lele juga pernah. Lele sekarang masih ada atau enggak? Lele enggak. Udah enggak Iya, ya, karena airnya tadi yang airnya sisa, yang iya, boros iya, gitu ya. iya. Kalau yang lele dalam ember itu, Budik damber. itu Saya sudah pernah coba? juga, sudah pernah nggih. Tapi ya itu karena
ya airnya pakai pam kan tetap harus berkala dikuras. Kalau gitu. ikannya kasihan 2-3 hari sudah enggak kuat dia ikan. Oke, jadi segala macam sudah dicoba, akhirnya sekarang dibangkitnya lewat ayam ini yang dari tahun 2015 berarti ayamnya Bu? 2022. Oh 2022, oke 2 tahun ini. Semoga ini jadi jalannya gitu ya Bu ya. Oke, nah Mbak Vera nih, kalau tadi sempet jatuh bangun gitu ya, ada suka duka gitu ya. Kalau pas lagi jatuh nih gimana sebagai pendamping gitu kan untuk membangunkan lagi semangatnya itu seperti apa Mbak Vera? Ya itu tantangan bagi kita sebenarnya sebagai penyuluh untuk agar kelompok itu mau bangkit lagi ya. Tugas kami memang sebagai dinamisator sebagai penyemangat, sebagai mengarahkan ke kelompok, terus ya itu intinya kita menyemangati. Jadi tadi kalau serangkaian Bu Susi yang bercerita terkait dengan usaha yang bangkit dan ada naik turunnya lah ya, ada naik turunnya dan kita ketemu dengan ayam KUB sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan, itu memang lumayan sekali. Jadi KWT itu akhirnya memutuskan untuk kita kembalikan ke minat dan passionnya masing-masing. Kadang yang tadi disampaikan Bu Susi bahwa anggota KWT itu kan terdiri dari berbagai macam berbagai macam, ada yang dari pengolahan, ada yang memang di bidang pertanian, ada yang di bidang peternakan, bahkan ada yang murni ibu rumah tangga. Jadi akhirnya kita KWT mengambil keputusan bahwa kita tidak bisa memaksakan, tidak bisa memaksakan sesuatu yang tidak kita cintai. Jadi memang harus sesuai passion minatnya ya. Iya. Walaupun ada peluang, tapi kalau emang bukan yang dicinta nggak bisa ya Mbak ya? Iya, walaupun saya membina di beberapa KWT ya, kan sering kami ceritakan juga, kami di Kalirang ada yang berbudidaya KUB, terus kebetulan ada kelompok tani di Desa Candi juga yang berbudidaya kapulaga, itu kita gabungkan terus di Wulung Sari, pemanfaatan pekarangannya yang hit ya waktu itu sampai tingkat nasional ya, jadi juara 1 nasional itu kita tawarkan ke beberapa KWT, kadang wah tidak bisa masuk. Jadi memang kita memang sebagai penyuluh itu memang harus menggali apa sih yang dimau dari ibu-ibu ini. Jadi biar kita menyampaikan juga sinkron, ibu-ibu menerima juga dengan senang hati. Intinya memang harus senang hati dan dalam melaksanakan suatu pekerjaan terlebih dahulu. Iya, jadi cinta karena terpaksa ini agak susah ya Mbak ya? Iya. Terus juga perlu digarisbawahi dalam suatu kelompok kita, apabila sudah mempunyai suatu kegiatan yang sudah berjalan terus-menerus, karena namanya berkelompok ada jatuh, ada senang, ada dukanya, ngoten niku. Memang setiap permasalahan yang muncul dalam suatu kelompok itu harus segera diselesaikan, karena kalau enggak diselesaikan pada saat itu juga biasanya akan berlarut-larut dan nanti yang akan memunculkan kadang jadi permasalahan dan bahkan nanti seperti usaha-usaha yang sebelumnya mungkin akan jadi hilang. Jadi memang kita sebagai penyuluh memang harus benar-benar bisa mengetahui moodnya ibu-ibu itu mau seperti apa, lebih ke personality antara kita semua sebenarnya. Dari hati ke hati lah gitu ya, dari hati ke hati. Jadi harus lebih telaten, lebih ngemong lagi. Iya, lebih ngemong. Oke, baik, menarik sekali perbincangan kita dengan kelompok wanita tani karya abadi Kalirang yang ceritanya tadi cerita sukses emang. Wah, banyak sekali yang sudah dilewati bahkan dari tahun 2009 ya. Sudah banyak hal yang dicoba sampai akhirnya menemukan di ayam KUB yang sekarang ini masih digeluti. Dan kita nanti masih akan kembali lagi Pesona Inspira dengan 2 narasumber kita yang mau gabung. Kembali lagi masih diingatkan, silahkan di 0823 2383 9996. Kita akan kembali sesaat lagi, jadi masih tetap di Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan Pertanian dan Perikanan Indonesia, hanya di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu.
92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu, dan kita masih dengan tema kita bangkit dengan beternak ayam KUB di Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan Pertanian Perikanan Indonesia. Dan narasumber kita masih bersama Mbak Vera Laksanawati STP selaku penyuluh pertanian ahli muda BPP Selomerto, dan juga Ibu Susi Harwati Ramadhani selaku ketua KWT atau Kelompok Wanita Tani Karya Abadi Desa Kalierang Kecamatan Selomerto. Oke, ini sudah ada pertanyaan yang masuk WA dari Pak Ade, mau bertanya ke Ibu Susi terkait dengan tema beternak ayam KUB. Dulu awalnya merintis di ayam KUB hingga bertahan selama 2 tahun saat ini seperti apa, Bu? Ya, terima kasih. Jadi awalnya itu saya kan sudah berternak dulu ayam tapi Bangkok ya. Kemudian saya bercerita dengan teman bahwa saya beternak ayam itu paling tidak menghasilkan untuk saya sendiri, karena beternak ayam bisa bertelur, terus menetas ayamnya kemudian bisa kita konsumsi. Dan saat itu saya kepikiran seandainya program itu dimanfaatkan setiap rumah tangga, mungkin permasalahan stunting yang ada ini bisa kita atasi, karena setiap rumah tangga bisa mendapatkan protein dari rumah sendiri. Kemudian teman saya itu mengatakan coba saja ayam KUB, Bu, karena ayam KUB itu bertelurnya lebih banyak dibandingkan ayam kampung, gitu. Namanya juga KUB Kampung Unggulan Balit Bangtan. Jadi jumlah telurnya itu lebih banyak dari ayam kampung. Kemudian saya mencoba ayam KUB itu dan memang hasilnya lumayan, memang lebih banyak dibandingkan ayam kampung. Nah, sejak itulah saya memelihara ayam kampung KUB itu hingga sekarang, dan itu pun yang saya ajukan ke desa pada saat ada program ketahanan pangan dari dana desa. Oke, jadi seperti itu Pak Ade yang sudah bertanya melalui WA. Bagaimana cerita Ibu Susi akhirnya dulu sempat memelihara ayam Bangkok dan lain sebagainya gitu ya, Bu ya. Oke, nah kalau bertanya tentang ide memelihara ayam itu seperti apa, Bu? Awalnya apakah memang tadi itu sempat yang diceritakan Bu Susi yang merusak tanaman itu tadi, terus akhirnya ada solusi yang akhirnya sekarang jadi usaha, atau memang dulu latar belakang teman-teman kelompok wanita tani ini memang suka beternak ayam karena bisa dikasih makan nasi kemarin gitu misalnya dan lain sebagainya gitu, Bu? Kalau untuk idenya ya itu karena tadi ada informasi bahwa ayam KUB itu bertelurnya lebih lama, lebih banyak dibandingkan ayam kampung. Kalau orang-orang kan kebanyakan lebih suka ayam kampung daripada ayam lehor ya, ayam itu yang negeri itu ya. Nah, karena jumlahnya lebih banyak, pada saat itu kan sudah mulai ada program stunting, di mana stunting untuk pemenuhan gizi. Dan kalau ayam itu dipelihara di rumah, sebenarnya ya seperti tadi Mbak, ayam nanti menghasilkan telur kita konsumsi, nggih. Jadi untuk kebutuhan proteinnya dari kotorannya itu bisa untuk pupuk tanaman, kita sudah menanamkan untuk yang pemanfaatan karangan, bisa untuk pupuk dari tanaman itu bisa kita konsumsi sendiri. Nanti ada sisa makanan kita kasihkan ke ayam. Jadi di dalam rumah tangga itu siklusnya sudah tidak perlu keluar lagi. Pemikiran saya seperti itu, makanya bagus juga itu KUB kita jadikan usaha setidaknya untuk kita sendiri. Oke, setidaknya untuk kita sendiri, nanti baru bisa di lingkungan orang lain. Nah, Mbak Vera nih, gimana nih potensi ayam KUB sendiri di desa di Selomerto? Apakah hanya di desa Kalierang saja atau ada di beberapa desa-desa lain nih, Mbak? Ya, kebetulan untuk ayam KUB untuk Kecamatan Selomerto itu yang kami bina itu pertama memang yang mengenalkan itu dari KWT Karya Abadi. Terus waktu tahun 2021 itu ada kelompok tani juga yang menerima bantuan dari Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
itu juga berbentuk ayam KUB sama, tetapi juga ayam KUB petelur. Kalau ayam KUB itu memang ada 2 jenis sih sebenarnya Mbak Mita, dari ayam KUB petelur sama ayam KUB pedaging, dan itu dua-duanya mempunyai prospek yang sangat tinggi. Tuh. Oke, nah kalau di Kalirang sendiri nih seperti apa nih potensinya perkembangan usahanya? Kalau di Kalirang sendiri, karena KWT Karya Abadi ini waktu itu sebagai percontohan ya Bu, sebagai percontohan, memang yang mengelola di ayam KUBI tersebut itu juga masih di anggota KWT. Di anggota KWT kebetulan ada anggota KWT yang ibaratnya ibu rumah tangga murni gitu ya. Jadi yang merawat ayam KUB itu memang ibu-ibu rumah tangga murni, dan itu alhamdulillah sampai sekarang berkembang, dan kas kelompok yang tadinya mulai melemah ini alhamdulillah bangkit kembali. Memang ada peraturan di KWT Karya Abadi untuk ini adalah sistem bagi hasil, 30% untuk kas kelompok, 70% untuk pengelola. Bahkan kemarin ini dari ayam KUB, kelompok wanita tani mendatangi di Agro Expo di Soropadan kemarin. Keren. Bu Susi sampai mana-mana berarti ya Bu ya? Iya, alhamdulillah. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Hapsoro di Desa Sawangan, mau tanya bagaimana cara memperoleh bibit ayam KUB. Bu Susi? Kalau untuk KWT saya dulu kan karena dari teman, jadi saya membeli dari teman, ya. Mungkin kalau Bu Vera? Kalau ini ya, karena itu adalah KUB ayam kampung unggul Balik Bangtan ya, dari itu sebenarnya kalau memang ingin mendapatkan yang benar-benar ayam KUB yang seperti spesifikasi yang seperti itu, memang dari BSIP yang ada di Semarang juga menyediakan. Tapi juga memang sekarang banyak sih juga yang mengembangkan juga PT-PT lainnya yang mengembangkan di ayam KUB. Tapi kalau pingin yang benar-benar murni, masih benar-benar, karena itu ayam persilangan, ayam persilangan kan biasanya kalau sudah sekian F itu kan akan kembali ke sifat aslinya, ngoten niku ya dari BSIP di Semarang. Oke, di Semarang ada gitu ada. Ya, yang mau cari bibit ayam KUB. Dari Mas Heri, selamat sore. Saya mohon maaf sekali nih, saya baru saja mendengar ayam KUB itu apa. Nah ini mungkin bisa dijelaskan ayam KUB bedanya dengan ayam-ayam lainnya tuh seperti apa sih? Ayam KUB itu adalah ayam kepanjangannya ya dari ayam kampung unggul Balik Bangtan. Jadi memang sejarahnya itu ini tuh sama dengan ayam kampung. Jadi emang ayam KUB itu adalah persilangan dari beberapa ayam kampung. Jadi diambil di waktu itu di Jawa Barat sejarahnya di daerah Ciawi. Jadi ayam-ayam kampung yang ada di sekitar Jawa Barat itu dikumpulkan untuk disilangkan. Kalau sampai bagaimana proses menurunkannya hingga mendapatkan hasil ayam KUB itu kan harus ada riset ya. Mungkin itu yang meriset adalah orang-orang yang ada di Balik Bangtan tersebut. Jadi memang itu adalah ayam kampung yang disilang-silangkan, sehingga karena ayam kampung itu mempunyai sifat mengeram ya Bu Susi, mengeram itu ceritanya angkrem senang angkrem, terus hasil telurnya juga sedikit, kurang lebih kalau per tahunnya itu 50 sampai 100 butir per tahunnya. Nah, ini ayam-ayam kampung itu disilangkan sehingga menghasilkan ayam yang mempunyai sifat angkremnya itu dikurangi gitu kan. Itu yang khusus untuk petelur. Kalau untuk pedaging juga ada ya sama, jadi yang diambil adalah dagingnya. Kalau yang petelur yang di KWT ini memang sifatnya mengangkrem itu dikurangi agar produksi telurnya itu semakin bertambah. Intinya itu sama dengan ayam kampung. Oke, jadi memang kalau misalnya mau mengeram ini
telurnya akhirnya produksinya lebih sedikit gitu ya, tapi Iya. ayamnya yang jadi banyak gitu. Iya. Nah, ini biasanya lebih ke telurnya atau dagingnya nih, Mbak, untuk potensi dari ayam KUB ini? Ya tadi yang saya bilang kan ayam KUB itu ada dua, ada ayam KUB yang khusus untuk petelur dan ada ayam KUB yang khusus untuk pedaging. Dari segi kualitasnya nih, gimana dari ayam-ayam yang lain? Ya kalau dari ayam KUB dibandingkan dengan ayam kampung juga lebih unggul ayam KUB. Untuk telurnya saja untuk ayam KUB itu bisa menghasilkan 200 butiran gitu per tahunnya. Kalau ayam kampung itu sekitar 50 sampai 100 butir. Dari berat bobot badan si ayam KUB yang khusus untuk pedaging itu di umur kurang lebih 10 minggu dia udah bisa beratnya kurang lebih 1 kilo. Kalau untuk ayam yang kampung biasa itu butuh waktu kurang lebih 12 sampai 15 minggu baru mencapai bobot 1 kilo. Apalagi sekarang permintaan ayam itu, daging ayam maupun telur itu kan semakin meningkat. Jadi ya ini salah satu prospek besar sebenarnya untuk dikembangkan di masyarakat. Oke, menjadi salah satu prospek besar karena kualitasnya unggul juga gitu. Iya. Oke, ini dari petani di Bumi Tirto, Kecamatan Silemerto, pengen tanya juga, selamat sore, bagaimana sih perkembangan usaha ayam KUB petelur sampai dengan saat ini? Sisi? Gimana nih, Bu? Silakan, Bu. Ya alhamdulillah untuk KWT kami sampai saat ini masih berjalan Bu, yang di 4 orang itu, karena kita kan yang memelihara 4 orang. Ya seperti tadi disebutkan Bu Vera, kasnya nggih lumayan ya, jadi bisa kita gunakan untuk kegiatan seperti tadi studi banding segala macam. Ya alhamdulillah sekarang masih berjalan Bu, dan sepertinya kita masih akan tetap eksis di situ sementara nggih. Oke, nah rahasia nih cara menjaga Ibu Susi tetap eksis hingga sekarang untuk kelompok taninya, kelompok wanita taninya seperti apa, Bu? Kalau saya yang penting sebenarnya bagi KWT kami itu di mana-mana ya komunikasi. Jadi kita misalnya ada masalah, kita evaluasi sebenarnya permasalahannya di mana. Kalau kita bisa memecahkan, kita pecahkan. Seperti tadi kalau memang jamur itu masih bisa kita benahi. Kalau tidak ya sudah kita hentikan daripada membuang biaya banyak. Jadi intinya memang evaluasi, komunikasi, mencari jalannya bagaimana, dan kemudian kalaupun kita berdasarkan kesepakatan akan membuat usaha baru, mari kita bersama-sama. Jadi semuanya untuk KWT saya usahakan kita selalu bersama. Jadi kita rembuk bersama, kita juga maju bersama, kita belajar bersama, semuanya bersama. Jadi tetap anggota merasa bahwa saya cuma anggota, bukan seperti itu. Ketua dan anggota, pengurus anggota semuanya sama. Jadi itulah yang saya terapkan di KWT saya. Oke, jadi kalau ada permasalahan di kelompok wanita taninya yang diganti usahanya ya Bu ya, bukan orang-orangnya ya Bu ya? Iya. Mungkin memang usahanya belum cocok. Belum Nah, cocok itu, ya, iya. jadi yang diganti usahanya Iya, bukan orangnya iya, gitu. Nah, kalau selain ayam nih ada usaha lain nggak sih Bu di atau kegiatan lain di KWT Karya Abadi? Kalau yang rutin memang kita pertemuan ya, biasanya didampingi dengan penyuluh. Lah itu fungsi penyuluh seperti tadi di saat kita jatuh, kita dalam keadaan kolaps, kita ada penyuluh yang menyemangati, memberikan alternatif usaha. Itu kegiatan kita seperti itu. Kemudian kadang kalau expo, nah karena kita punya UMKM, kita ikut andil di situ. Nah dari situ pula kita bisa dapat pemasukan untuk kas. Jadi segala macam kegiatan yang bisa maksudnya mengangkat usaha anggota, kita coba untuk ikuti. Itu yang selama ini. Okay. Oke, ada rencana ke depan nggak sih Bu untuk kelompok wanita tani Karya Abadi? Ya, kedepannya memang harapan kami, anggota tetap eksis, itu yang saya usahakan seperti itu. Syukur-syukur kita bisa mempunyai usaha lagi. Jadi usaha tetapi yang tidak memberatkan, karena kita kan ibu rumah tangga. Jadi seperti tadi kita dengan berbagai macam usaha itu kita kan menjadi evaluasi bagi kita. Apa
apa yang cocok untuk kita ibu rumah tangga yang bisa menghasilkan tetapi tidak memberatkan bagi kita. Seperti kemarin setelah dari Soropadan ada yang tertarik, Bu kita coba tawon madu. Ya coba nanti kita lihat perkembangannya seperti bagaimana, apakah itu akan kita eksekusi atau bagaimana nanti kita lihat. Yang penting itu sudah ada dari anggota seperti itu, nanti kita tindak lanjuti. Baik, ada rencana nambah usaha nggak Bu selain ayam KUB? Mungkin ada pandangan, wah pengen mencoba usaha apa lagi Ya itu gitu? tadi tawon itu. Oh yang tawon itu tadi iya, ya, madu. oke baiklah. Nah kalau ke Mbak Vera nih selaku penyuluh pertanian, apa sih peran yang selama ini dilakukan di kegiatan yang ada di kelompok wanita tani? Ya, jadi peran kami sebagai penyuluh pertanian itu yang pertama kami adalah sebagai fasilitator. Jadi ini adalah fasilitator itu sebagai jembatan antara pemerintah kepada masyarakat, khususnya kelompok-kelompok binaan kami. Jadi terus yang selanjutnya adalah kami sebagai dinamisator di kelompok, yaitu kami mendampingi, kami menyemangati, terus kami kadang KWT melenceng sedikit, kita arahkan lagi kembali ke jalan yang lurus misalnya nggih. Nah seperti itu. Jadi memang peran penyuluh itu kami di kelompok itu sudah seperti keluarga. Bahkan kami Bu Susi putranya berapa kami tahu, suaminya bekerja di mana kami tahu. Tapi kalau permasalahan pribadi kami tidak tahu gitu. Jadi memang kalau ada utang nggak ikut nyicil ya? Enggak itu. Itu sudah ada yang menyelesaikan. Jadi kami memang sebagai penyuluh itu menyelami dalam suatu kelompok khususnya anggota yang banyak sekali ya, ada 10 orang bahkan 15 orang dan mereka punya pemikiran masing-masing. Nah, kita di situ hadir. Kita di situ hadir bagaimana cara menyamakan 15 pemikiran itu agar apa yang tujuan dari KWT inginkan itu bisa goal, bisa terbukti nyata gitu. Baik, nah terakhir nih selaku ketua kelompok wanita tani, ada pesan atau harapan untuk kelompok wanita tani atau mungkin untuk Pesona Inspira Masyarakat Wonosobo ada nggak Bu? Silakan. Harapan saya untuk kelompok tani terutama KWT Karya Abadi, mudah-mudahan seperti tadi filosofi Karya Abadi bahwa KWT kami bisa selalu menghasilkan karya-karya, baik itu di bidang budidaya maupun pengolahannya, dan bisa menjadikan inspirasi bagi masyarakat di sekitar kita, terutama Desa Kaliirang. Dan gitu. Oke, dari Mbak Vera mungkin ada harapan atau pesan juga selaku penyuluh pertanian untuk masyarakat Wonosobo atau untuk kelompok tani yang ada di Silomerto, khususnya untuk kelompok wanita tani Karya Abadi. Silahkan sebelum kita ke closing statement untuk masing-masing narasumber. Silakan Mbak Vera. Ya, untuk KWT Karya Abadi terus semangat, terus maju dengan hasil-hasil karya yang sudah saat ini dicapai. Semoga apa yang menjadi cita-cita bisa terwujud, karena sebenarnya saya juga masih penasaran dengan inovasinya yang ada di KWT Karya Abadi terkait dengan stik ponggenya itu. Jadi kan ada dari KWT itu sebenarnya sudah ada punya inovasi punya inovasi pemanfaatan limbah yang bisa diolah menjadi tepung yang mungkin bisa mensubstitusi ya, tidak hanya tepung mokaf tetapi ada tepung dari pongge. Cuma mungkin nanti dari inovasi-inovasi khususnya ini saya berharap yang dari stik pongge ini ada pengolahan yang lebih lanjut, biar inilah kita tidak tergantungan dengan gandum yang sepertinya di Indonesia tidak ada gandum gitu. Jadi bisa menemani mokaf. Iya, saya juga sebenarnya penasaran sama stik pongge itu rasanya seperti apa, dan ini inovasi yang luar biasa. Selain mengurangi limbah yang tidak terpakai gitu ya, ini bisa memanfaatkan limbah juga, dan katanya juga kan sudah dikirim sampai ke mana-mana gitu. Semoga ini bisa berlanjut nanti ya, bisa bangkit lagi. Selain ayam KUB juga ada stik pongge. Oke, terima kasih. Dan terakhir closing statement dari masing-masing narasumber, silahkan.
Semoga KWT Karya Abadi selalu jaya menghasilkan karya-karya yang bisa menginspirasi bagi masyarakat sekitar kita, dan anggota tetap selalu bersama, maju bersama. Nggih. Maju bersama. Dari Mbak Vera silahkan. Kalau dari saya, kegagalan bukan akhir segalanya. Apa yang sudah dicapai, apa yang sudah dilaksanakan di KWT ini, jangan sampai kalau saya gagal, saya pasrah di tempat. Jadi karena KWT adalah ibu-ibu adalah garda terdepan khususnya di rumah tangga. Saya berharap KWT tetap bisa menginspirasi bagi wanita-wanita yang ada di Desa Kalerang pada khususnya dan Kecamatan Silomerto dan Kabupaten Wonosobo pada umumnya, dan bisa berkarya lebih lagi karena ibu-ibu adalah garda terdepan di rumah tangga dan untuk mencapai ketahanan pangan khususnya yang tertingkat terkecil ada di keluarga. Wih, luar biasa ya. Sumber utamanya adalah ibu adalah perempuan loh. Iya. Semoga kelompok wanita tani di dusun atau di Desa Kaliarang ini, khususnya kelompok wanita tani karya abadi ya. Semoga sukses selalu Ibu Susi. Semoga juga usahanya semakin banyak. Mbak Vera juga semoga semakin menginspirasi karena sebagai penyuluh ya, semakin sabar. Pokoknya sukses selalu dan terima kasih karena luar biasa informasi yang diberikan hari ini terkait dengan bangkit bersama Ayam KUB, dan tadi juga sudah lebih jauh kita kenalan dengan kelompok wanita tani Desa Kaliarang yang sangat menginspirasi juga. Semoga memotivasi kita semuanya. Terima kasih untuk pesona Inspira yang sudah gabung di 0823 2383996. Saya Mita harus pamit dan juga dua narasumber. Bu Susi terima kasih, Mbak Vera juga. Sama-sama. Sampai ketemu lagi ya. Dan ditunggu kedatangannya ke Radio Pesona Wonosobo pastinya dengan tema-tema atau informasi yang lainnya. Demikian Rumpun Padi untuk edisi kali ini. Saya Mita dan narasumber pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian